Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena anugerah-Nya, kita boleh ada sebagaimana adanya pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat, penuh kekuatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita lebih dalam memuji dan menyembah Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu pada pagi hari ini, meskipun kita bertemu lewat online, kita saling mendoakan, saling menguatkan. Mari kita nyanyikan satu pujian dari Kidung Pujian nomor 248, kita bertemu lagi. Apapun yang kita alami saat ini, secara khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19, kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus adalah batu karang yang teguh tempat kita bernaung. Sebelum kita masuk dalam doa votum yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Roslina Marce, mari kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 123 dalam Dikau Ku Berlindung. Jemaat saya persilakan berdiri.
Kita tabiskan ibadah kita di dalam doa. Pertolongan kita di dalam ibadah yang kita laksanakan pada saat ini, dari awal sampai kepada selesainya, jadilah kiranya atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita, namun sebelum itu, mari kita menyanyi dari Kidung Pujian nomor 11, Ajarilah Kami Bahasa Cinta. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Saya persilakan jemaat bangkit berdiri. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada sorga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ketika persoalan melanda kehidupan kita, marilah kita berseru memanggil nama Yesus, karena dialah jawaban dari semua pergumulan kita. Kita akan membawa semua pergumulan kita dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Roslina Marce. Namun sebelumnya itu mari kita menyanyi dari Kidung Pujian nomor 79, Dia Hanya Sejauh Doa.
pujian kita, mari kita katakan bila cobaan mengurai hatimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Kepada hambanya yang dipersilahkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa Bapa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kepadamu Tuhan, pada saat ini kami datang menaikkan pujian dan ucapan syukur kami untuk segala pertolongan Tuhan yang begitu indah sempurna kami alami, kami rasakan di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu, kami boleh ada sebagaimana adanya sampai pada saat ini. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami datang berdoa kepada Tuhan, mendoakan persekutuan kami, jemaat Tuhan, Gereja Kibait Batubara Angkatan Laut. Kami serahkan kepadamu Tuhan, kiranya memberkati kami. Tuhan kiranya mengikat kami dengan tali kasih-Mu. Tuhan kiranya mempersatukan kami, sehingga kami semua tetap bersatu seia sekata di dalam mengiring Tuhan dan juga di dalam melayani Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepadamu untuk jemaat-Mu yang ada di dalam kota Makassar maupun yang ada di luar kota Makassar. Oleh karena tugas pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, kami berdoa kepadamu Tuhan menyertai dan Tuhan menolong, supaya mereka semua tetap dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam usaha dan pekerjaan masing-masing, sehingga dari dalam pekerjaan itu mereka boleh menikmati dan merasakan berkat Tuhan. Mereka boleh pakai melangsungkan kehidupan, terlebih boleh dipakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami juga mau datang berdoa kepada Tuhan untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kami serahkan kepadamu Tuhan, kiranya Engkau jamah mereka. Ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan, sehingga jemaat-Mu boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Demikian kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Kuatkan iman dan percaya mereka untuk tetap setia beriman, percaya kepada Tuhan, sehingga di dalam kehidupan mereka walaupun secara fisik mereka lemah, tetapi di dalam iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa kepadamu untuk anak-anak kami yang ada di dalam bangku sekolah. Kami serahkan kepadamu Tuhan, kiranya menolong, Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan, sehingga ya Tuhan mereka boleh belajar dengan baik dan mereka dapat boleh meraih Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati mereka ke depan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sementara mencari pekerjaan. Kami serahkan kepadamu Tuhan, kiranya memberkati, Tuhan mempertemukan pekerjaan bagi mereka, sehingga melalui pekerjaan ini Tuhan, mereka juga boleh merasakan dan menikmati berkat Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepadamu untuk program pelayanan pekerjaan-Mu yang akan kami laksanakan ke depan. Tuhan kiranya selalu turut campur tangan dan memberikan kami kemampuan, sehingga semua yang kami rencanakan dan programkan dapat boleh terwujud dengan baik, dapat boleh tercapai dengan baik. Nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Bapa di dalam sorga, kami datang berdoa kepada Tuhan, mendoakan pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok tanah air. Tuhan kiranya berikan kekuatan dan kemampuan, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh memerintah negara kami dengan adil dan bijaksana. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan tetap leluasa di dalam mengiring dan memuliakan nama Tuhan. Demikian kami berdoa bagi sekolah-sekolah teologi yang ada. Tuhan kiranya memberkati, sehingga melalui sekolah ini Tuhan dapat dipakai untuk memperlengkapi
berkati setiap anak-anak-Mu yang Tuhan panggil khusus untuk boleh melayani pelayanan pekerjaan Tuhan ke depan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, lindungi sertai pelihara kami dalam sepanjang ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari jemaat. Dipersilakan. Demikianlah persembahan pujian yang telah kita dengarkan bersama. Tuhan Yesus dimuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa MA. Sebagai tanda kesiapan hati kita, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Pujian nomor 15, Aku Datang dan Bersujud. Jemaat saya persilahkan berdiri. Indah hadirat-Mu.
pujian ini, aku datang dan bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kepada hamba-Nya dipersilahkan. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, pada kesempatan yang indah dan mulia ini. Tuhan masih memberi waktu bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon urapan kuasa dari Allah Roh Kudus untuk memberkati kami sekalian, baik hamba-Mu yang memberitakannya, pun bagi anggota jemaat yang mendengarkan. Tuhan memberkati, Tuhan memperlengkapi, sehingga kami sama-sama diberkati melalui firman ini. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Silakan duduk. Baik umat Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari pertama Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua, dan pembacaan yang kedua terambil 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Pembacaan pertama dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 dan 2. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Pertama Korintus pasal 3 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikian firman Tuhan yang saya sudah bacakan untuk kita. Dan melalui firman Tuhan tadi, kita akan merenungkan firman-Nya dengan tema menjadi orang Kristen yang dewasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertumbuhan anak yang sehat dapat diketahui berdasarkan ciri-ciri yang diperlihatkan. Secara umum, ciri-ciri anak yang sehat dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek fisik, aspek psikis, dan aspek sosial. Secara fisik, anak dikatakan sehat jika badan tidak tampak sehat, pertumbuhan jasmani normal. Sedangkan berbicara tentang aspek secara psikis, anak diketahui menjadi anak yang begitu sehat jika perkembangan jiwanya wajar, pikiran bertambah cerdas, perasaan bertambah peka, dan memiliki kemampuan bersosial baik.
Sedangkan jika kita melihat dari aspek sosial, anak dapat dikatakan sehat jika tampak aktif, gesit, gembira, dan mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Demikian ciri pertumbuhan anak yang sehat. Namun kita pahami bahwa keberadaan kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang mulia ini, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak hanya mengalami pertumbuhan dalam tubuh ini, melainkan Allah menghendaki agar kita mengalami pertumbuhan secara rohani pula. Bertumbuh ke arah Kristus artinya bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Adanya perubahan yang terjadi di dalam diri kita, yaitu perubahan kedewasaan secara iman. Iman ini mengalami kedewasaan di dalam Tuhan. Tadi kita sudah mendengar ciri-ciri pertumbuhan anak yang sehat. Sekarang apa yang digunakan untuk menilai tingkat kedewasaan rohani seseorang itu? Mungkin saja kita pernah membaca dan mendengarnya. Ada yang menilainya dari kuantitas pengetahuan dan banyaknya pengalaman rohani. Atau kita sendiri menilainya dari sudut pandang kita sendiri tentang kepengurusan atau jabatan gerejawi yang dijabat oleh seseorang. Bukankah iman yang Allah telah anugerahkan di dalam hidup kita adalah sesuatu yang bersifat pribadi? Jadi kedewasaan rohani tidak bisa dinilai dari sisi kuantitas saja, melainkan dari karya Allah yang dilakukan dalam diri setiap umatnya. Jadi menilai kedewasaan rohani nampak dari kesatuan dan ketaatan kita pada kehendak Allah yang terrealisasi dalam setiap aspek kehidupan Anda dan saya secara tulus dan benar. Artinya sebagai pengalaman formasi spiritual secara praktis yang terimplementasi sehingga menghasilkan buah roh dalam diri setiap kita. Umat Tuhan yang sama dikasihi, Rick Warren dalam bukunya Kehidupan yang Digerakkan oleh Tujuan menyatakan, sekarang banyak orang mengira bahwa kedewasaan rohani itu diukur dengan jumlah informasi dan doktrin Alkitabiah yang ada diketahuinya. Meskipun pengetahuan merupakan salah satu ukuran kedewasaan, itu bukanlah segalanya. Bahwa kehidupan Kristen jauh melebihi pengakuan iman dan keyakinan. Kehidupan Kristen meliputi perilaku dan karakter. Perbuatan kita harus konsisten dengan pengakuan iman kita sendiri, dan keyakinan kita harus didukung dengan perilaku yang serupa dengan Kristus. Kita dapat melihat perkataan Paulus kepada orang Kristen di Korintus, dan aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Ada suatu kontras antara dewasa atau manusia rohani dari 1 Korintus 2 ayat 6 dan manusia daging
dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu, dalam teks bacaan firman Tuhan, Paulus sedang berbicara kepada kelompok orang Kristen. Itu ditandai dengan keduniawian, mengklaim Kristus sebagai juru selamat, tetapi tidak hidup seperti jika Kristus adalah Tuhan. Sehingga yang terjadi dalam kondisi di jemaat Korintus pada waktu itu ditandai oleh rasa cemburu, terjadi perselisihan, roh pemecah belah terjadi di jemaat waktu itu. Perpecahan yang mementingkan diri sendiri juga terjadi dalam 1 Korintus 11 ayat 18. Iri hati di antara jemaat dan pertengkaran itu pun terjadi dalam 1 Korintus 3 ayat 3. Kesendirian dalam pesta pora, penyembahan berhala dalam 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Itu yang terjadi dalam jemaat Korintus. Allah ingin kita bertumbuh. Tujuan Allah kita ialah agar kita menjadi dewasa dan mengembangkan karakteristik ini yang dimiliki Yesus Kristus. Jemaat, sayangnya begitu banyak yang menyebut diri orang Kristen dari segi waktu bertambah tua, tetapi tidak pernah bertumbuh. Mereka tetap saja sebagai bayi rohani terus-menerus. Sebabnya karena mereka tidak pernah berkeinginan untuk bertumbuh. Pertumbuhan bisa terjadi hanya kita memiliki komitmen. Dan pertumbuhan secara rohani tidaklah otomatis. Itu dibutuhkan komitmen yang besar, komitmen yang terencana. Kita harus mau bertumbuh, memutuskan untuk bertumbuh, dan melakukan upaya untuk bertumbuh pula, serta terus-menerus bertumbuh dalam pertumbuhan. Demikian suatu komitmen yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam sebuah kalimat yang sederhana. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Makna dari perkataan Paulus ini, seorang yang dewasa rohani tentu memperlihatkan cara hidupnya benar-benar sudah berubah karena ia baik dan benar. Terjadi perubahan ke arah yang baik dan benar. Dalam bagian ini Paulus mengingatkan jemaat Korintus yang terjebak kepada pengalaman rohani berupa karunia-karunia sebagai identitas Kristen. Jati diri Kristen adalah kasih. Karunia-karunia adalah sarana, dan sarana itu akan lenyap. Tetapi kasih adalah hakikat kekal Allah. Karena itu kasih Kristus haruslah menjadi ciri hidup orang-orang Kristen, dan kasih Kristus inilah yang harus selalu diutamakan dalam seluruh eksistensi hidup dan pelayanan kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kasih bukan saja salah satu dari ciri khas orang Kristen, tetapi merupakan jiwa dari jati diri Kristen dan kekristenan di dalam kalangan gereja atau umat Tuhan.
Karena dalam proses pertumbuhan rohani, kasih pun merupakan yang esensial dalam menuju kedewasaan rohani sebagai praktik hidup kita hari lepas hari. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus, bertumbuh menjadi dewasa secara rohani di dalam Kristus bukanlah satu perkara yang mudah, dan juga bukanlah merupakan suatu teori belaka, tapi ini dibutuhkan kemauan, dibutuhkan komitmen, dibutuhkan penyerahan diri secara total kepada Allah, sehingga Bapak, Ibu, dan saya akan mengalami yang disebut pertumbuhan secara rohani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, dan yang dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan kepada hambanya yang telah menjadi saluran berkat bagi kita pada pagi hari ini, Tuhan memberkati, memperlengkapi dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Kita akan memberikan tanda syukur kita melalui persembahan, dan sambil persembahan dijalankan di rumah kita masing-masing, kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 199, Barang siapa dengar kabar masyurkan, ayat pertama dan kedua. Doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Roslina Marcia. Dipersilahkan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu pada saat ini, di mana Tuhan telah menyertai kami dalam sepanjang ibadah kami. Kami telah bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh memberkati kehidupan kami. Hamba-Mu yang telah Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi kami melalui firman-Mu, berkati terus, urapi terus, sehingga ya Tuhan, hamba-Mu dapat boleh sungguh-sungguh melaksanakan tugas pelayanan ke depan dengan penuh pertolongan daripada Tuhan sendiri. Dan saat ini Tuhan, di dalam ibadah kami telah membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga boleh layak dipakai di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penolong yang setia, yang akan memenuhi segala keperluan kita. Kita menyanyi dari satu pujian yang mengatakan, penolong yang selalu setia. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri, dan doa berkat sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa. Kepada hambanya dipersilakan. Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hidupmu kepada Allah dan terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita dan oleh persekutuan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Sebelum kita bersalam sehat dengan keluarga kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, kita sekali lagi menyanyi dari Kidung Pujian nomor 2, Ada Girang Besar. Jemaat dipersilakan berdiri. Kalau hidup dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang, haleluya. Ada girang senang, ada girang banget, ada girang di hatiku. Kalau hidup dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Demikianlah seluruh ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat hari Minggu.